Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Kita dipertemukan dengan bulan yang diberkahi, Ramadan Mubarak, bulan Ramadan yang kita diperintahkan untuk berpuasa sebulan penuh, dan ini adalah bulan yang sangat kita tunggu-tunggu karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal perbuatan kita, ganjarannya dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini adalah masa-masa istimewa. Jangan sampai kita melalaikannya, jangan sampai kita luput dari mengerjakan kebaikan di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan kita untuk beramal, untuk kita melakukan ketaatan, sehingga kita mendapatkan ghanimah, istilahnya sesuatu yang banyak yang kita bisa ambil dari pahala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Dan salah satu amal kita, yakni kita talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, ini bagian dari amal saleh yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita ini, syukur-syukur, memberikan kepada kita tambahan ilmu sebagai bekal untuk kita beramal. Karena kita sebagai seorang muslim tentu yakin bahwasanya amal ketika kita mau mengerjakannya maka harus didasari oleh ilmu, oleh ilmu, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perlu bagi kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa belajar, terutama tentang ibadah-ibadah yang memang saat ini kita diperintahkan untuk mengerjakannya, disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya kepada kita semuanya untuk mengerjakannya. Kemudian yang berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita untuk menghaturkan salawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita semuanya, memberikan kepada kita penjelasan tentang kebenaran dan juga memberikan keteladanan kepada kita, sehingga hendaknya kita menjadi seorang yang senantiasa berusaha menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah uswah hasanah kita, uswah hasanah kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore hari di bulan Ramadan ini, di waktu menjelang buka puasa, kita akan belajar bersama, mengkaji bersama kitab yang biasa kita kaji di hari-hari sebelum Ramadan ini, yakni kitab hadis Arba'in An-Nawawi, dan kita masuk kepada pembahasan hadis yang ke-31. Sebelumnya kami mohon maaf karena beberapa pertemuan qadarullah yang tidak bisa hadir, qadarullah karena ada halangan, yakni berupa hujan yang lumayan, sehingga kita tidak bisa datang ke rumah Pak Unggul ini. Di hadis yang ke-31 ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Disebutkan ya, oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Abbas ya, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahabat Abu Abbas, ini kunyah beliau. Nama aslinya adalah Sahal bin Sa'ad ya, muda ya, bin bahagia. Ini nama orang-orang saleh terdahulu, biasanya nama-nama yang mengandung doa kebaikan ya. Sahal bin Sa'ad ya, Sahal bin Sa'ad. Dan terkait tentang nama Sahal ini ya, dahulu Nabi SAW pernah memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk mengubah namanya menjadi Sahal. Dahulunya nama sahabat tersebut adalah ya Huzn ya, sahabat Huzn, artinya sedih ya, artinya sedih. Ini tentu nama yang mengandung arti tidak baik ya. Nabi SAW lalu memerintahkan sahabat ya tersebut untuk mengubah namanya, ubahlah namamu dengan Sahal. Tapi sahabat tersebut ya enggan ya, karena ya istilahnya tidak mau mengubah nama yang telah diberikan oleh orang tuanya. Padahal tidak masalah ya. Bahkan Nabi memerintahkan ya, artinya kan sesuatu yang disyariatkan, mengubah nama yang kurang baik artinya kepada nama yang baik ya. Dan ini boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja dilakukan. Ya, tapi ya ini bukan berarti barangkali kita mengubah nama-nama yang barangkali namanya mungkin bahasa Jawa ya. Kadang-kadang ada fenomena tersebut ya, ya ketika sudah belajar agama terus nama-nama Jawa yang dulu diberikan oleh orang-orang tua itu diubah menjadi nama Arab. Ini tidak berarti harus seperti itu. Karena nama itu yang penting artinya baik di situ. Ya, sehingga kalau bahasa Jawa pun kalau itu artinya baik tidak masalah. Ya seperti nama Sugeng, Slamet, itu kan nama-nama yang baik ya. Ya, itu tidak masalah, tidak apa-apa ya kalau artinya baik. Ya, tapi kalau yang artinya buruk maka hendaknya diubah. Ya bisa dengan bahasa Arab ya, ataupun dengan bahasa-bahasa yang lain tidak masalah. Ya karena nama juga ini kembali kepada ya bahasa dari masing-masing kita. Namun memang utamanya dalam nama yang paling bagus tentunya adalah ya Abdullah, Abdurrahman ya. Kata abad yang disambungkan dengan nama Allah dan juga ya istilahnya nama-nama yang lain ya, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman di situ disebutkan ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain yang paling bagus ya. Kemudian nama-nama para nabi, nama-nama orang saleh dan seterusnya. Ya. Ini sedikit faedah terkait tentang nama ya, ini Sahal bin Sa'ad ya, muda ya, bin bahagia. Ini adalah sebuah ya istilahnya harapan kebaikan ya dari nama, sehingga hendaknya kita ketika memberi nama anak kita ya berilah nama dengan nama-nama yang baik, jangan memakai nama yang tidak ada artinya sama sekali ya. Kadang-kadang orang zaman sekarang ngasih nama itu gabungan nama bapak sama nama ibu yang kalau digabung itu malah nggak punya nama, nggak ada artinya ya, nggak ada artinya. Ini hendaknya dihindari ya, hendaknya dihindari ya, sebagai seorang muslim hendaknya ketika beri nama tuh ya ngasih nama yang ada ya, harapan kebaikan di situ, ada doa yang disematkan, bukan nama yang istilahnya kosong dari makna. Walaupun dengan bahasa misalnya bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia tidak masalah, tapi hendaknya yang punya arti baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini ya, sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faqal, lalu beliau bertanya, ya, laki-laki tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya, laki-laki tersebut bertanya ya, dengan pertanyaan yang lumayan berbobot ini. Ya, pertanyaan yang bagus, ya, pertanyaan yang cerdas ya. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku kepada sebuah amalan yang apabila aku mengamalkannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaiku dan juga manusia akan mencintaiku." Masya Allah, sebuah ya, pertanyaan yang ya, berisi ya, kebaikan, insya Allah jawabannya di situ. Sebuah amalan yang kalau dia kerjakan itu akan membuat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia kepada kita semua, sesuatu yang tentunya kita damba-dambakan, kita ingin ya, sebagai seorang manusia, kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga ingin dicintai oleh sesama manusia.
terutama oleh keluarga kita, ya, oleh ya sahabat kita, tetangga kita, ya. Kita senang ya kalau kita dicintai oleh orang lain. Bagaimana bisa mewujudkan hal tersebut? Maka ketika ditanya hal tersebut oleh seorang sahabat, ya Nabi SAW lantas menjawab di sini. Faqal, ya Nabi SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, ya, yang dimiliki oleh mereka. Yuhibbakan nas, niscaya niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis yang singkat tapi maknanya dalam, luar biasa, dan termasuk suatu yang ya dijadikan pokok di dalam beragama ya, oleh para ulama ya, rahimahumullah. Dan di sini disebutkan di sini derajatnya hadisun hasan, ya hadisnya hasan, ya, artinya baik, bisa kita jadikan pegangan ya, di dalam beragama. Ya, karena hadis itu kalau sahih, hasan, ya, itu masih bisa kita jadikan pegangan dalam beragama. Tapi kalau yang dhaif, lemah, ya maka tidak boleh. Ya. Kecuali kalau kita hanya sekedar untuk jadi penguat saja, ya penguat saja. Ya. Apalagi kalau yang palsu, ya bahasa para ulama hadisnya itu disebut dengan hadis maudhu, ya, hadis palsu, tidak bisa dijadikan landasan beragama. Nah, ini kalau ini hadisnya hadis hasan, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah ya, dan juga selainnya dengan sanad yang hasan. Jadi imam-imam yang lain pun meriwayatkan dari sini dengan sanad yang hasan. Ya. Dan sanad ini berarti yang dinilai adalah orang-orang yang menyampaikan hadis ini dari satu ke yang lainnya, istilahnya dari satu orang ke orang yang lainnya, bahkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ya perhatikan penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala ya, terkait tentang makna dari hadis ini, zuhud ya. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Apa maksud dari zuhud ini? Disebutkan ya oleh ya, Syekh hafizahullah taala. Yang dimaksud dengan zuhud ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh menjelaskan ya, bayyana sallallahu alaihi wasallam anna mahabbatallahi azza wa jalla ya tuhassalu bizuhdi fid dunya. Ya. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala bisa diperoleh dengan zuhud di dunia. Wa ahsanu ma qila fi bayanil muradi bizuhdi fid dunya tarkul insani kullama yushghiluhu 'anillah. Dan ucapan yang paling baik yang menjelaskan tentang makna zuhud ya. Jadi para ulama banyak yang menjelaskan makna zuhud ya, dan dengan konteks yang berbeda-beda, tapi sebenarnya maknanya itu tidaklah berbeda ya, tapi maknanya itu mirip-mirip sama-sama. Tapi yang paling bagus, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, menurut beliau yang paling bagus adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, di mana beliau mengatakan zuhud maknanya adalah ya, tarkul insani kullama yushghiluhu 'anillah. Manusia meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dia dari Allah. Manusia meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna zuhud, dan makna yang paling ya baik ya, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala. Ya. Dari mana kita mengatakan ini makna yang paling baik dan makna yang paling mencakup ya? Karena ya, kalau kita perhatikan dari penjelasan para ulama yang lain tentang makna zuhud ya, seperti yang dinukilkan di sini,
oleh Syekh Hafizahullah taala, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, di mana beliau mengatakan ikhtalafu alaina fi zuhdi bil Iraq faminhum man qala ahzudu fi tarki liqa'in nas. Manusia berselisih pendapat tentang makna zuhud di Irak Irak zaman dahulu yang juga termasuk sumbernya ilmu di zaman para sahabat, para tabi'in. Irak itu termasuk daerah yang di situ subur dengan ilmu. Kalau dulu terkenal itu di Kufah Basrah, Kufah sama Basrah itu daerah Irak. Kemudian di Mekah Madinah, lalu di Syam, lalu di Mesir, itu sumber-sumbernya ilmu di zaman dahulu. Nah, ini salah satunya di Irak Di Irak di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya zuhud itu adalah meninggalkan tidak bertemu dengan manusia. Artinya dia menyendiri, istilahnya menyepi di sebuah tempat, tidak mau bertemu dengan manusia. Dia bisa saja di dalam rumahnya, tidak keluar sama sekali, atau barangkali dia pergi ke tempat yang sepi, semisal hutan ataupun gunung ataupun lautan, tempat-tempat yang tidak ada manusia. Dia tinggal di situ, menyepi, tidak mau bertemu dengan manusia. Ini salah satu makna zuhud, tarku liqa'in nas. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ulama-ulama Irak mengatakan fitarki syahawat, makna zuhud adalah meninggalkan syahwat, kesenangan-kesenangan. Orang itu tidak mau menikmati kesenangan-kesenangan, mengikuti hawa nafsunya, tidak mau. Dia tinggalkan. Dia betul-betul fokuskan diri untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan pula wa minhum man qala, di antaranya ada yang mengatakan fitarki syiba. Zuhud maknanya adalah meninggalkan kenyang. Jadi tidak mau merasa kenyang. Tidak mau merasa kenyang. Ini makna zuhud. Jadi makan itu hanya sekedar untuk bertahan hidup, tidak mau makan yang sampai kenyang. Ini salah satu praktek zuhud. Kemudian disebutkan wa kalamuhum qaribun ba'duhum min ba'd, dan perkataan mereka itu maknanya itu mirip-mirip, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, tidak berbeda. Qal wa ana adhhabu ila an nazuda fi tarki ma yujhiluka 'anillahi 'azza wa jal. Dan Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani beliau mengatakan, saya berpendapat bahwasanya zuhud maknanya yang paling bagus adalah tarku ma yujhiluhu 'anillahi 'azza wa jal. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya zuhud maknanya adalah manusia meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yajma' jami'a ma'ani zuhd wa aqsamuhu wa anwa'uh. Jadi makna zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu istilahnya kita sibuk dengan hubungan kita dengan manusia. Saking sibuknya kita berurusan dengan manusia, akhirnya kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau kita sibuk dengan kesenangan-kesenangan yang kita memperturutkan hawa nafsu di situ, sehingga kemudian kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini dari makna zuhud kita tahu bahwasanya zuhud itu adalah kita meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana tugas kita tentunya sebagaimana Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Artinya jangan sampai kita lalai dari mengerjakan ibadah ini. Kalau lalai berarti artinya kita telah kita telah terpisah dengan zuhud. Artinya telah terpisah dengan zuhud, padahal zuhud ini adalah sesuatu yang diperintahkan. Zuhud adalah sesuatu yang diperintahkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Terkait tentang zuhud terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, apakah maknanya sama dengan zuhud terhadap dunia ya yang Allah Subhanahu wa taala dengannya menjadi cinta kepada kita? Maka terkait tentang zuhud kepada manusia ya terhadap apa-apa yang ada di tangan mereka ya, disebutkan penjelasannya oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya an-nasu harisuna 'alal mali wal mata' fil hayatid dunya. Manusia itu mereka bersemangat untuk mengumpulkan harta benda mereka di kehidupan dunia. Masing-masing itu semangat dan berusaha untuk menjaganya. Wal ghalibu 'alaihim imsaku ma fi aidihim. Dan umumnya manusia itu akan menjaga apa yang ada di tangan mereka. Wa adamul judi bihi. Mereka itu punya sifat dasar itu tidak dermawan. Masing-masing tuh pengen ya mereka untuk ya menguasai apa yang telah mereka miliki, mereka gunakan untuk diri mereka sendiri, tidak dibagi-bagi. Ini sifat dasar, sifat bawaan manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita itu memang punya sifat ya pelit, kikir, ya. Apa yang sudah didapati ya pengennya dinikmati sendiri. Ini sifat bawaan. Ya, sifat bawaan. Kalau Allah Ta'ala ya, sebagaimana hal ini pernah disebutkan ya di dalam ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang manusia, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dengarkanlah dan taatilah dan infakkanlah ya khairan li anfusikum, itu lebih baik bagi kalian. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara dijaga dari sifat kikir, pelit, bakhil, ya, syuh, ya, sifat pelit, ya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Artinya manusia itu punya sifat bawaan kikir, pelit, bakhil. Tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka sehingga mereka tidak jadi pelit, tidak jadi bakhil, tapi mereka menjadi dermawan, mau berbagi kepada orang lain. Nah, ini sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu pelit, ya. Sehingga ketika kita itu ya tadi zuhud dari apa-apa yang ada pada diri mereka, kita tidak ya berusaha untuk memintanya, apalagi sampai merebutnya, ya. Ini akan mendatangkan kecintaan mereka, sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Hafizullah Taala, wala yu'jibuhum man yatma fi ma indahum au yattali'u ilai. Mereka tuh gak heran terhadap orang-orang yang ya, tamak pengen merebut apa yang ada pada mereka. Manusia tuh gak heran dengan ketika ada orang yang ingin merebut punyanya kita misalnya, atau ya dia kepo pengen ya tahu apa saja sih punyanya dia ya. Kalau ada orang yang seperti ini kita tahu nggak heran ya, kita nggak heran. Fa idza istaghnal insanu anhum nala i'jabuhum wa dhafara bimahabbatihim. Tapi kalau ada orang yang nggak peduli dengan apa yang kita miliki, nggak pengen tahu, apalagi pengen merebut, pengen menguasai, pengen minta, nggak ada, mungkin ada orang yang seperti itu. Nala i'jabuhum, maka manusia itu akan heran kepada orang tersebut. Kok tumben ada orang istilahnya yang nggak pengen menguasai ya harta orang lain, tidak kepo dengan harta orang lain. Wa idza dhafara bi mahabbatihim salima min syarrihim. Dan ketika seorang itu ya dia beruntung ya, mendapatkan kecintaan dari ya orang tersebut karena dia takjub ketika takjub kan dia jadi cinta ya. Oh, ini orang enggak apa namanya pengen merebut punya saya ya, dia istilahnya tidak butuh terhadap apa yang ada pada diri saya. Kan akhirnya dia senang ya, artinya kan dia aman ya, aman. Ketika dia merasa aman dari kita ya, mereka pun ya akan berikan ya, keamanan dari kita ya, salima min syarihim. Mereka tidak akan berlaku buruk kepada kita. Mereka tidak akan berlaku buruk kepada kita karena tadi sudah mencintai. Cintanya mereka karena sebab kita itu tidak ya istilahnya ya ingin merebut apa yang dia miliki, ya, tidak meminta apa yang ada padanya,
sehingga dia akan cinta kepada kita, dan kalau dia cinta kepada kita, kita aman dari keburukan mereka, kita tidak akan diganggu, tidak akan istilahnya ya, sakiti oleh mereka. Nah, ini terkait tentang ya makna zuhud kepada manusia. Ketika kita zuhud terhadap apa-apa yang ada pada mereka, kita tidak merasa butuh dengan apa yang ada pada mereka, maka niscaya mereka akan mencintai kita, dan kalau mereka mencintai kita, kita akan aman dari keburukan mereka. Nah, ini makna zuhud terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sebutkan beberapa penjelasan dari para ulama terkait tentang zuhud ini pula, ya, sebuah penjelasan yang sangat bagus, ya. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala sendiri, ya, ketika beliau mensyarah hadis ini, di mana beliau mengatakan az-zuhdu tarku ma la yahtaju ilaihi minad dunya. Zuhud itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak dibutuhkan ya olehnya minad dunya, dari dunia. Ya, artinya sesuatu yang enggak dibutuhin ya enggak usah dicari, ya. Dia mencukupkan diri. Ya, wa in kana halalan, walaupun itu adalah halal, ya. Al-iktisaru 'alal kafayah, yaitu ya kita mengambil apa yang bisa mencukupi kita untuk hidup saja. Itu makna zuhud kata Imam Nawawi. Wal wara'u tarku syubhat, adapun wara yaitu meninggalkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, itu wara. Ini Imam Nawawi menjelaskan tentang zuhud dan wara. Ya, dan intinya beliau ketika menjelaskan zuhud di sini adalah kita meninggalkan apa-apa yang kita tidak butuhkan dari dunia ini. Artinya kita mengambil dari dunia apa yang hanya bisa kita untuk bertahan hidup saja. Ya. Karena tugas utama kita itu bukan kita menikmati apa yang ada di dunia, karena dunia apalagi sifatnya tuh fana sementara. Kita tuh hanya mampir saja hidup di dunia, sehingga kita hanya ngambil sesuatu yang bisa kita bertahan hidup saja. Tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuhud itu kita ngambil apa yang bisa untuk kita cukup hidup saja, ya, cukup hidup saja. Nah, di situ maksudnya. Kemudian di sini khafila rahiman rahimakumullah, ya. Al-Imam Nawawi juga mengatakan bahwasanya para ulama mereka menjelaskan wa aqallun nas az-zuhad, orang-orang yang paling berakal, ya, orang-orang yang paling berakal artinya paling waras, ya, adalah orang-orang yang zuhud. Artinya kalau tidak zuhud mereka ya, bukan orang yang berakal atau akalnya itu berkurang, ya, berkurang. Ya, semakin cinta dunia berarti akalnya semakin sedikit. Sehingga orang yang paling berakal itu adalah orang-orang yang zuhud. Karena dia menyadari betul hakikat dia kehidupan di dunia ini. Ya, dia di dunia ini bukan untuk hidup selama-lamanya. Ya, dia hanya hidup ya sementara saja. Tugas dia adalah mengumpulkan bekal untuk bisa kembali ke kampung akhiratnya di surga ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan, ya, siapkan. Jadi ya paling berakalnya manusia adalah orang-orang yang zuhud. Li'annahum ahabbu ma ahabballah, karena mereka mencintai apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Wa karihu ma karihallahu min jam'id dunya, dan mereka membenci apa-apa yang Allah benci dari mengumpulkan dunia. Wasta'malur rahah li anfusihim, dan mereka pun ya istilahnya ya rahah ya mendapatkan kelapangan li anfusihim, untuk diri-diri mereka sendiri, untuk diri-diri mereka sendiri. Kemudian disebutkan keterangan ya sebuah ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala di mana beliau mengatakan ya lau usi li aqalin nas surifa ila zuhad, kalau aku ya memberikan wasiat ya kepada seorang ya, menjelaskan kepada mereka ya bahwasanya yang paling berakal di antara manusia, maka beliau mengarahkan mereka ya bahwasanya yang paling berakal di dunia adalah orang-orang yang zuhud, kata beliau. Sudifa ila zuhad, ya, mereka adalah orang-orang yang paling berakal. Artinya mereka adalah orang-orang yang pantas untuk kita ya dekati, kita tiru. Ya, kita tiru. Ya, orang-orang yang zuhud terhadap dunia, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya disebutkan pula di sini ya, sebuah keterangan dari Al-Imam Asy-Syafi'i
Afwan ya, Al-Imam Al-Baghawi ya, ini adalah perkataan Imam Al-Baghawi di mana ya, Imam Al-Baghawi ya, menjelaskan tentang tafsir ya, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-26 yang berbunyi wa farihu bil hayatid dunya wa farihu bil hayatid dunya, menjelaskan tentang orang-orang kafir itu bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Orang-orang kafir itu senang-senang dengan kehidupan dunia. Yang di mata mereka tuh ya pokoknya dunia, dunia, dunia. Kesenangan yang ada mereka ya puas-puasin betul, ya. Mereka nikmati betul. Ya. Ini keadaan orang kafir. Farihu bil hayati dunya. Mereka bersenang-senang, bergembira dengan kehidupan dunia. Ya. Al-Imam Al-Baghawi beliau mengatakan, summa al-muradu bid-dunya al-madhmumah talabu zaid 'alal kifayah. Yang dimaksud di sini dunia yang tercela, ya artinya kan kalau di ayat ini kan kita melihat bahwasanya dunia itu sesuatu yang tercela karena itu yang disukai oleh orang-orang kafir. Tapi maksud beliau ya Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan tentang tafsir ayat ini ya. Dunia yang mazmum yang tercela dalam ayat ini yaitu mencari yang lebih alal kifayah dari kecukupan. Ya, cukupnya kita apa? Ya, itu yang kita istilahnya diperintahkan untuk mencarinya. Adapun yang lebih, ini berarti mazmum, tercela. Ya, tercela. Nah, ini sehingga kita sebagai seorang muslim hendaknya ketika terhadap dunia, kita cukup cari yang bisa mencukupi kita. Ya, untuk kita hidup, untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selebihnya, ya apalagi yang kalau bahasanya kita ya kebutuhan tersier lah mungkin ya. Kalau sekunder masih bisa istilahnya masuk ya karena itu termasuk kebutuhan yang juga kita butuhkan ya, pendukung. Tapi kalau yang tersier yang kemewahan ya, ini kategorinya yang sudah mazmum tercela. Ya. Kebutuhan yang tersier ini kalau bahasa kita ya istilahnya di pelajaran ya. Kebutuhan tersier ini suatu yang kategorinya sudah keluar dari kategori zuhud ya. Dan ini termasuk suatu yang tercela. Ya zaid alal kifayah ya. Amma talabul kifayah fawajib ya. Lalu Al-Imam Al-Baghawi mengatakan adapun kita mencari sesuatu yang bisa mencukupi kita ya, maka itu wajib hukumnya ya untuk ya hidupnya kita, nafkah ya. Dan juga nafkah ya keluarga kita itu hukumnya wajib ya, sesuatu yang bisa untuk bertahan hidup. Dan yang namanya nafkah ya berarti mencakup sandang, papan, pangan ya. Sandang, papan, pangan ya. Seseorang itu wajib mengusahakan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang dinafkahinya ya sandang, ya, pakaian yang digunakan, kemudian papan ya, istilahnya tempat tinggal ya yang layak tentunya ya. Dan kemudian juga pangan, makanan ya. Sandang, papan, pangan itu ya sesuatu yang mencukupi ya. Dan kalau kita lihat bagaimana kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, betul-betul Nabi SAW adalah sosok yang zuhud, imamnya para zuhud. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum itu adalah imamnya para zuhud. Ya. Mereka betul-betul itu mengambil dari dunia ini apa yang ya, bisa untuk mereka bertahan hidup saja. Adapun selebihnya maka mereka itu infakkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kita lihat ya Nabi SAW diceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya beliau tuh ketika dapat harta ghanimah, harta rampasan perang, ya, ketika pasukan kaum muslimin perang melawan orang-orang kafir, harta ghanimah yang banyak, ya, dan Nabi itu ya berdasarkan ayat Al-Quran itu mendapatkan seperlima dari harta rampasan. Tapi seperlima ini ya tidak bertahan di rumah Nabi SAW lebih dari 3 hari. Tapi Nabi bagi-bagikan kepada orang lain. Nabi hanya mengambil yang cukup untuk dirinya dan juga keluarganya sebagai nafkah. Selebihnya itu diberikan kepada orang lain, kepada fakir miskin, ya, terutama yang membutuhkan. Itu praktik dari zuhudnya Nabi SAW, mengambil yang cukup saja. Demikian pula sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang masya Allah gampang kayanya istilahnya. Walaupun demikian, ya kehidupan sahabat Abu Bakar Siddiq itu biasa saja, tidak yang mewah. Ya.
Tapi sahabat Abu Bakar Siddiq itu gemar bersedekah. Bahkan pernah disebutkan dalam suatu riwayat sedekahnya itu seluruh hartanya disedekahkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun untuk keluarganya, ya dia bisa mencari lagi karena memang kebetulan sahabat Abu Bakar Siddiq itu sosok yang gampang ya. Ketika dia bekerja itu gampang ya mendapatkan rezeki ya karena pandai berdagang. Tapi masya Allah bagaimana ya sosok beliau itu bukan tamak harta, semuanya itu dinikmati sendiri, tapi bukan. Ya, tapi yang dilakukan oleh beliau adalah ya dibagikan kepada orang lain, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah potret ya zuhudnya ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi mengambil yang cukup ya, mengambil yang cukup. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pula sebuah keterangan di sini ya, sesuatu yang bagus untuk kita fahami di sini. Disebutkan ya, walaisa dzalika minad dunya. Ya. Amma dunya fazaida 'alal kifayah ya. Dan itu ya bukanlah ya dari dunia. Adapun dunia dan yang ya lebih ya, 'alal kifayah dari apa yang dibutuhkan ya maka itulah yang keluar dari makna zuhud ya, makna zuhud. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini disebutkan sebuah perkataan yang bagus dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala di mana beliau mengatakan, "Talabuz zaid minal halali uqubatun ibtarallahu biha ahlat tauhid." Perkataan yang sangat bagus sekali untuk kita renungi. Al-Imam Syafi'i mengatakan, mencari yang lebih dari yang halal, ya, sesuatu yang halal, tapi kita sebenarnya sudah cukup, tapi masih mencari-cari terus, sehingga kita terforsir untuk mendapatkannya, sehingga kita ya istilahnya teralihkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingat Allahnya akhirnya dikesampingkan karena sibuk kerja ya. Di sini kata Al-Imam Syafi'i mencari sesuatu yang lebih dari yang halal, artinya kebutuhannya sudah cukup tapi dia masih mencari lagi. Ini merupakan bentuk uqubatun ibtalallahu biha ahlat tauhid. Merupakan hukuman yang Allah uji dengannya orang-orang yang bertauhid. Artinya orang-orang yang bertauhid ketika sudah cukup kok masih mencari lebih, artinya dia itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya kita harus ya betul-betul hati-hati agar bisa lulus ujian. Jangan sampai kita malah gagal ujian. Ya. Di mana lulus ujiannya adalah dengan kita bisa menggunakan harta yang kita dapatkan. Ya, pertama cara mencarinya adalah mencarinya yang masih halal tentunya. Jangan sampai kita mencari yang haram. Kalau kita sudah dapatkan, kita gunakan untuk apa harta ini? Kita infakkan kemana? Ya. Kalau digunakan untuk ya ketaatan, untuk fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala maka aman. Tapi kalau kita ya menggunakannya untuk foya-foya, apalagi untuk berbuat dosa, di sini kita gagal. Di sini kita gagal. Jadi ketika ada orang yang bertauhid kok mencari apa yang lebih dari yang cukup, itu merupakan bentuk ujian. Ya, hukuman yang Allah berikan kepada dia dan Allah uji di situ. Allah uji. Ya, sehingga janganlah kita menjadi orang-orang yang membanggakan diri ya ketika kita ya di situ ya mencari dunia ya, dan kita itu terpalingkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya kita bergelimang dengan harta dunia, ya lalu kita berbangga-bangga itu hendaknya jangan. Tapi gunakanlah harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal tadi ya, dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita aman, ya, sehingga kita aman. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini ya, summa ba'da dzalika idza fariha biha li ajli mubaha wa tafakhur wa tatawul 'ala an-nasi fa huwa madhhum. Seperti yang kita jelaskan. Adapun setelahnya ketika seseorang dia bergembira, lalu dia berbangga-bangga, dia menyombongkan diri di hadapan manusia, fa huwa madhmum, maka ini tercela. Wa man fariha biha likauniha min fadlillahi fa huwa mahmud. Ya, adapun kalau dia bergembira karena dia menyadari bahwa ini adalah
karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah terpuji. Ya, maka ini adalah terpuji. Jadi kalau gembiranya karena ini adalah karunia dari Allah lalu dia gunakan untuk beribadah, ya, maka itu terpuji, tidak masalah. Ya, artinya menjadi kaya itu bukan sesuatu yang terlarang. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Hanya saja jangan sampai kekayaan ini melalaikan kita dari mengingat Allah. Itu intinya. Dan kalau kita dikasih kekayaan, jangan kita istilahnya digunakan untuk pamer, ujub, bukan. Ya, tapi kita syukuri dan kita gunakan untuk ya menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, berbagi kepada sesama, ya, berbagi kepada sesama. Ya, jadi kalau bergembira, kalau ya kita merasa itu adalah karunia Allah, itu tidak masalah, ya. Sebagaimana ini disebutkan ya perkataan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, terkait tentang bergembira dengan karunia yang telah Allah berikan. Allahumma la nafra illa bima razaqtana. Ya Allah, kami tidak gembira kecuali dengan apa-apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami. Artinya mensyukuri rezeki, bergembira atas rezeki itu satu yang boleh. Dan gembira atas rezeki itu dengan kita menggunakannya di jalan kebaikan. Bukan ya untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini ya, penjelasan ya. Waqad madahallahu ta'ala al-muqtasidina fil 'aish, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sedang di dalam kehidupan. Al-muqtasidina fil 'aish, ya sedang di dalam kehidupan, artinya ya di dalam mencari ya nafkah, penghasilan, itu dia pertengahan, dan dalam segala hal pertengahan. Ya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang-orang yang kalau dia berinfak tidak berlebihan dan tidak pelit pula, ya, tidak pelit pula. Jadi berlebihan artinya dihabiskan semuanya sampai akhirnya dia menjadi orang yang kekurangan, keluarganya menjadi orang yang kekurangan sehingga minta-minta, tidak. Ya. Demikian pula tidak pelit, ya, ditahan hartanya, tidak mau dibagikan. Nah, ini tidak, ya. Jadi orang-orang yang ya pertengahan itu ya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, berkaitan tentang hal ini, ya ma khaba man istakhara wala nadama man istashara wala ala man ittasada. Tidak rugi orang yang dia istikharah, ya, meminta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nadaba man istasyara, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah kepada orang lain untuk mencari yang terbaik, ya, mencari pendapat ya mana yang paling baik kira-kira untuk dia ambil, ya. Itu tidak akan menyesal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ala man iktasada, tidak akan miskin orang yang dia sedang-sedang dalam kehidupannya, pertengahannya. Artinya ya dia tercukupi kebutuhannya, ya, dan dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, ya, dengan tenang. Tapi ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ya, derajatnya sahih, ya. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pertengahan ini disebutkan penjelasannya ya, oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu al-qasdu fil ma'isyah ya'fi anka nisfal mu'nah, ya. Pertengahan dalam kehidupan itu cukup ya bagimu nisfal mu'nah, ya, setengah ya beban, ya. Kemudian ya ar-ridha bil kifayah, kita ridha ya merasa cukup ya dengan apa yang cukup di sini, ya, ar-ridha bil kifayah. Wa qala ba'dus salihin, dan sebagian orang-orang yang saleh mengatakan man iktasaba thayyiban wa anfaqa qasdan qadama fadlan. Barang siapa mencari yang baik lalu dia berinfak dengan ya istilahnya iqtisad, ya, dengan pertengahan, ya, qadama fadlan, dia akan memperoleh ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika berinfak itu pertengahan. Dalam kehidupan pun pertengahan, ya, istilahnya mencarinya itu pertengahan, tidak yang ngoyo, tidak pula malas. Ketika sudah dapat, ya infaknya pun ya pertengahan, tidak berlebihan sampai membuat dia bangkrut, tidak pelit juga, tidak mau berbagi, istilahnya pertengahan, ya, pertengahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian disebutkan sebuah perkataan dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah taala, di mana beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hassa taqallul minad dunya waz-zuhdu fiha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk taqallul minad dunya, sedikit dari kehidupan dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita agar kehidupan dunia itu sedikit saja, jangan banyak-banyak karena namanya dunia, halalnya saja itu nanti akan dihisab apalagi haramnya, hisab plus adab. Halalnya saja itu dihisab, kalau haramnya hisab plus adab, hisab plus adab. Sehingga di sini Nabi SAW mendorong agar kita itu sedikit, artinya secukupnya saja, sehingga orang-orang yang pertama masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang miskin, karena mereka kan hisabnya sedikit. Beda dengan orang kaya, hisabnya banyak, Taib. Terkait hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Hiduplah di dunia seolah-olah kamu itu orang yang asing atau hanya sekedar orang yang lewat saja. Abirus sabil. Jadi dunia kita jadikan sebagai suatu singgahan saja, bukan kita hidup selama-lamanya di sini sehingga kita istilahnya menggebu-gebu, kita terlalu cinta dunia. Tidak boleh, apalagi dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan tentang cinta dunia ini. Dia mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia, kata Nabi SAW, itu kepalanya setiap kesalahan, kekeliruan. Artinya ketika seseorang itu cinta dunia, dia gampang terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akhirnya menghalalkan segala cara. Kalau sudah cinta dunia, walaupun haram diterjang. Tapi beda kalau orang dia lebih cinta kehidupan akhirat, ketika mencari harta, dia akan pikir-pikir, kira-kira ini menjadi baiknya kehidupan akhirat dia ataukah menjadi penghalang dia dari kebaikan akhirat, yang akhirnya dia malah terjatuh ke dalam siksa api neraka ataukah tidak. Dia akan mikir seperti itu. Tapi kalau sudah cinta dunia, akan buta matanya, tidak akan peduli halal dan haram. Waliyadzubillah. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pula di sini sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaz zahida fid dunya yarbahu qalbuhu fid dunya wal akhirah." Orang yang zuhud terhadap dunia, maka hatinya akan lapang, yarbahu, yarihu qalbuhu fid dunya wal akhirah. Hatinya itu akan lapang di dunia dan akhirat. Waraghibu fid dunya yat'ab qalbuhu fid dunya wal akhirah. Adapun orang yang dia motivasinya itu dunia, dia itu cinta dunia, maka hatinya akan capek dunia akhirat. Kita lihat saja orang-orang yang dia istilahnya cinta dunia, dia akan mati-matian untuk menjaganya agar jangan sampai hilang. Sehingga itu membuat dia capek. Tapi kalau orang yang dia zuhud dari dunia, ketika ada harta yang hilang darinya pun dia santai saja. Dia hanya mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah berkehendak itu akan terjadi. Karena apa yang menjadi bagian dari rezekinya itu pasti akan nyampe, dan kalau bukan rezekinya itu akan lewat, pergi saja. Dia sadar seperti itu. Ini orang yang zuhud. Tapi sekali lagi bahwasanya zuhud, ikhwafillah rahimakumullah, bukan diartikan sebagai tidak boleh kita menjadi kaya. Tidak, sekali lagi. Karena kita lihat betapa banyak potret-potret sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya raya, tapi kaya rayanya ini itu tidak melarikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekayaannya tersebut itu digunakan untuk mendukung mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tahu bahwasanya ada sebagian dari ibadah-ibadah yang memang Allah Subhanahu wa taala itu kaitkan dengan harta. Orang itu diperintahkan sedekah salah satunya dengan harta.
Diperintahkan zakat yang hukumnya wajib bagi orang yang telah mencapai syarat wajibnya, ya, mencapai nisab dan haul, itu pun dengan harta. Orang haji juga dengan harta. Dan kalau kita mencari harta dalam rangka itu, ya walaupun barangkali kita lebih dari cukup, ya makan cukup, sandang paman cukup, tapi kita mencari lagi dalam rangka biar saya bisa zakat, biar saya bisa haji. Ini suatu yang diperbolehkan. Ya. Tapi kalau hanya untuk sekedar foya-foya, kemewahan, nah ini yang tercela waliyadzubillah. Ya. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ini khawatirnya kelupaan. Tapi biasanya kalau ada suara seperti ini tuh mending bisa jadi pengingat karena biasanya nanti kan ada doa sebelum buka puasa ya. Ya, baik. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan ya di sini oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ya rahimahullah taala, di mana beliau membawakan sebuah hadis pula ya, di mana ya, Nabi SAW bersabda, "Man kanat al-akhiratu hammahu, jama'allahu syamlahu wa ja'ala hinahu fil qalbi." Ya, tatkala kita ya, mencari kehidupan dunia, perhatikanlah hadis ini, kita renungi hadis ini. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang akhirat itu adalah ya, tujuan dia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan ya, urusannya ya, dan Allah akan jadikan kekayaan ada di hatinya. Ya. Dan dunia akan datang, ya atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Artinya ya dia mulia di hadapan dunia, tidak merendahkan diri di hadapan dunia. Dunia yang datang kepadanya. Ini janji dari Nabi SAW. Ya. Bahwasanya ketika kita itu motivasinya adalah akhirat, maka Allah akan mudahkan urusan kita dan dunia akan datang kepada kita karena rezeki itu telah ditulis, telah ditetapkan. Ya. Dan rezeki yang telah ditetapkan itu akan dimudahkan untuk sampai kepada kita. Ya. Dimudahkan untuk sampai kepada kita. Tetapi kebalikannya, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man kana did-dunya hammahu syatatallahu syamlahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainai. Dan barang siapa yang ya tujuannya adalah dunia, yaitu apa-apa itu pokoknya ya pengennya dapat dunia, harus dapat ini, misalnya seperti itu, maka Allah akan cerai beraikan urusannya dan Allah akan jadikan kefakiran itu di hadapannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa-apa yang ditakdirkan. Karena memang manusia itu sudah ditakdirkan rizkinya. Walaupun dia mengharap yang lebih, yang datang ya apa yang sudah ditulis sebagai rizkinya dia. Kalau orang yang beriman kan sadar tentang hal ini, sehingga tujuan dia ya akhirat terutama. Dunia itu pasti datang, tidak akan meleset. Ya. Tapi kalau orang kafir kan tadi yang gebu-gebu terhadap dunia, yang datang padahal ya yang sudah ditakdirkan saja, tidak lebih. Tapi dia sudah diperbudak dunia, dia jadi hambanya dunia, dia mencari dunia dalam keadaan menghinakan diri. Waliyadzubillah. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Syekh ya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah taala beliau mengatakan was-sa'idu man ikhtara baqiyata yadumu na'imuha ala baliyatin la yanfad adabuha. Dan orang yang bahagia adalah orang yang mencari yang kekal kenikmatannya ya, yang tidak la yanfad adabuha ya, balanya tidak menimbulkan siksa baginya ya, artinya dia cari dunia itu ya, agar bisa menjadi bahagia di akhirat kelak nanti, bukan malah menjadi siksa azab di neraka. Waliyadzubillah. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa penjelasan dari ulama tentang zuhud. Artinya zuhud itu adalah ya kita meninggalkan segala sesuatu yang bisa menyibukkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Dan benar juga apa yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya mana zuhud adalah kita meninggalkan kemewahan, kita istilahnya meninggalkan segala sesuatu yang bersifat keduniaan, artinya kita terforsir kepada dunia, kita cinta dunia, itu kita tinggalkan ya.
Adapun kalau kita mengambil dunia secukupnya saja atau ya yang bisa menjadikan kita itu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesuatu yang masih terkategori sebagai zuhud. Ya, sehingga zuhud itu tidak dipahami sebagai hidup dengan ya istilahnya miskin, sengsara, tidak. Tapi tidak masalah bagi seorang itu untuk kaya, yang penting kekayaan dia tidak melelehkan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab. Hanya saja memang orang kaya tentunya ya dia itu ya merupakan bentuk ukubah ya yang Allah uji dengannya, dan dia nanti di akhirat akan dihisab, sehingga siap-siap kita dengan hisab tatkala Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi orang yang kaya di dunia, kita bergelimang harta, mudah mencari harta, dan hendaknya kita hati-hati ya agar hisabnya kita itu lulus ya, bukan malah menjerumuskan kita ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Wallahu taala bishawab. Sehingga dari hadis ini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita petik ya, disampaikan di sini ya. Pertama, uh, oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala, di dalam hadis ini seperti yang disebutkan pertama, bahwasanya berangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dari sini adalah karena ada pertanyaan dari seorang sahabat yang mulia. Sehingga di sini Syekh mengatakan, ya, faedah dari sini adalah hirsus sahaba ala ma yajlibu lahum mahabbatullah wa mahabbatun nas. Semangatnya para sahabat untuk memperoleh apa-apa yang bisa menimbulkan kecintaan Allah dan juga kecintaan manusia. Sehingga hendaknya kita pun seperti para sahabat ya, jadi orang-orang yang bersemangat untuk bisa melakukan apa-apa yang bisa menimbulkan kecintaan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kecintaan manusia. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini ada penjelasan tentang isbatu sifatil mahabbah lillahi azza wajal. Adanya sifat mahabbah, mencintai dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mencintai hamba-hambanya, termasuk kita manusia. Dan kita di sini berharap untuk bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masalah cinta, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan yang sangat bagus sekali ya. Laisa sya'nu an tuhib ya. Walakin sya'nu an tuhab ya. Bahwasanya bukan sesuatu yang penting sini kita mencintai ya. Tetapi yang penting adalah kita dicintai. Orang itu ngomong cinta tuh gampang kan ya istilahnya. Kita mencintai orang itu kan gampang. Tapi ya pentingnya itu bukan di situ. Pentingnya adalah agar kita itu dicintai oleh orang yang kita cintai istilahnya. Sehingga hendaknya kita berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ya bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar kita mencintai Allah karena ini kewajiban kita, tapi kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah tadi dengan zuhud. Dengan zuhud, kita zuhud itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ya, berikutnya, bahwasanya anna zuhdal mar'i fi ma fi aidin nas sababun fi mahabbatihim iyyahu wa yuhassilu khairahum wa yusallimu min syarrihim. Zuhud terhadap apa-apa yang ada pada tangan manusia ini merupakan sebab kita mendapatkan cinta mereka. Kemudian kita dengan sebab kita dicinta oleh mereka, kita dapat kebaikan dan kita terjaga dari keburukan mereka. Ya. Kalau kita zuhud terhadap apa-apa yang ada pada tangan manusia, manusia akan cinta kita. Kalau manusia sudah cinta kita, kita akan ya mendapatkan kebaikan mereka dan kita akan terhalang dari keburukan mereka. Sehingga ya berusahalah untuk senantiasa zuhud terhadap dunia agar Allah mencintai kita, dan berusaha untuk zuhud terhadap apa-apa yang ada pada tangan manusia agar kita dicintai oleh manusia dan kita akan dapat kebaikan mereka dan kita terhalang dari keburukan mereka. Wallahu ta'ala bishawab. Ini saja yang mungkin dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini terkait tentang penjelasan hadis yang ke-31. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Mungkin sekitar 5 menit. Ya, silakan. Nggih. Nggih. Silakan.
Nggih. Nggih. Nggih, Masya Allah, Barakallahu fikum. Iya, pertanyaan yang bagus ya, tapi ini terkait tentang kajian kemarin waktu di Musola Baitus Sobirin ya. Ini terkait tentang hak-hak suami istri, di mana di situ ya salah satu hak suami yang wajib dijalankan istri adalah istri itu tidak harus menjaga kehormatan suaminya, dan salah satu cara menjaga kehormatan suami adalah dia tidak menanggalkan pakaian di luar rumah suaminya. Maksudnya adalah dengan membuka seluruh bajunya, ya, di mana itu adalah sebagai isyarat dari perbuatan selingkuh atau zina. Selingkuh atau zina artinya dia membuka di hadapan selain suaminya, ya, sehingga ya tidak masalah misalnya kalau dia ke rumah orang tuanya yang mana di situ adalah mahram-mahramnya semuanya. Kalau hanya sekedar melepas kerudung, yang mana kalau melepas kerudung kan kelihatan rambut, dan rambut itu boleh dilihat oleh mahram, itu tidak masalah, boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja, ya, karena itu diperbolehkan oleh syariat, ya. Bahwasanya ya sesuatu yang boleh terlihat oleh mahram itu kan dari rambut atau barangkali lengan atau barangkali betis, ya, yang biasa terlihat di rumah oleh mahram. Adapun kalau aurat yang besar maka tidak boleh, ya, karena itu ya, bisa menimbulkan ya perbuatan tercela, ya, terjatuhnya seorang ke dalam perbuatan zina, ya, perselingkuhan. Ini yang kita fahami, ya, wallahu taala alam bisawab. Jadi tidak masalah. Tapi kalau tadi yang tercela adalah ketika dia maksudnya melepas baju dalam rangka dia ya berselingkuh, ya. Dia melepas bajunya di luar ya rumah suaminya dalam keadaan selingkuh maksudnya. Ya, ini dia melepas semuanya di hadapan orang lain, menampakkan auratnya di hadapan orang lain, aurat-aurat yang besar di sini terlarang. Tapi kalau tadi hanya sekedar rambut itu diperbolehkan, ya, ketika di hadapan mahramnya saja, ketika di rumah keluarganya itu tidak mengapa. Wallahu taala alam bisawab. Bisa difahami nggih? Nah, ya. Ada yang lain barangkali silakan. Nggih, satu. Ya. Nah, zakat mal. Nah. Naam. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, terkait tentang zakat, ya, eh, zakat mal, ya, istilahnya terkait tentang harta kita. Ya. Kalau di sebuah negara di situ ada baitul mal, maka kita ya, bisa menyalurkan zakat kita melalui baitul mal tersebut. Baitul mal. Karena umumnya orang kan zakat itu kan umumnya ya namanya orang tadi kan dia berusaha mempertahankan hartanya, ya, nggak mau ngeluarin, pelit istilahnya, kecuali orang-orang yang memang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebanyakan ya kejadian yang di zaman Nabi SAW pun ada orang yang dituduh sebagai pemungut zakat. Ada seorang sahabat yang ditugasi sebagai pemungut zakat dan dia dikatakan sebagai amil. Karena memang umumnya orang itu nggak mau ngeluarin, ya, sehingga dia ditarik, ya, ditarik. Ya. Sehingga yang ambil adalah baitul mal. Tapi seandainya kita itu ya istilahnya barangkali hidup di negara yang tidak ada baitul mal yang ngurusi misalnya, atau baitul malnya qadarullah di negara kita tuh orangnya nggak amanah misalnya seperti itu. Apalagi kita tahu ya istilahnya kebanyakan di negara kita kan ya praktek korupsinya luar biasa sekali, ya, praktek korupsinya istilahnya, sehingga khawatir nanti malah tidak tersalurkan istilahnya, bukan diberikan kepada mustahik zakat padahal kan jelas ada mustahiknya. Kita kayaknya nggak percaya, boleh kita membagikan harta zakat kita sendiri, ya. Hanya saja perlu dipastikan bahwasanya yang kita kasih adalah orang-orang yang memang berhak tadi. Ada 8 golongan yang berhak: fakir miskin, kemudian amil, kemudian mu'alaf, ya, kemudian mukatab, ya, budak yang membebaskan dirinya, terus gharim, orang yang terlilit hutang, kemudian ibnu sabil dan fisabilillah. Ya, 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan harta zakat, ya, harta zakat itu boleh. Jadi tidak masalah kalau kita ingin membagikan harta zakat kita sendiri, ya, terlebih lagi di sini
ya tidak ada baitul mal yang ditetapkan oleh pemerintah kaum muslimin, ya, atau barangkali ada tapi kita tahu orangnya itu nggak amanah barangkali, ya kita bisa membagikan diri sendiri. Tapi ketika ada baitul mal dan kita tahu orangnya amanah, ya kita salurkan. Karena mereka itu kadang-kadang lebih mengetahui tentang keadaan orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Mereka tahu ini mustahik apa bukan. Dibandingkan kita kadang-kadang kan kita kan sibuk istilahnya ya. Kita nggak ngerti ini benar-benar orang yang keadaannya berhak apa tidak kan kadang-kadang enggak. Apalagi kalau kita sudah capek, ya istilahnya sudah sibuk kerja terus membagi itu kan nggak sempet. Akhirnya kadang-kadang ngasal saja, wis yang penting dikasih-kasih saja, kadang-kadang seperti itu sehingga kadang-kadang tidak tepat sasaran. Dan namanya zakat kalau diberikan kepada bukan yang berhak, ya dia tidak terkategori menunaikan zakat. Ya, wallahu taala alam bisawab. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Pak ya? Waktu zakat adalah kalau sudah datang haul. Ya, artinya harta kita itu sudah mencapai nisab, misalnya di sebuah tanggal, ditunggu 1 tahun. Kalau sudah lewat 1 tahun itu wajib ngeluarin zakatnya. Tapi kalau belum, itu nggak kategori wajib. Tapi kalau mengeluarkan boleh-boleh saja. Ya. Tapi wajibnya kalau sudah melampaui haulnya, ya maka wajib dan haul itu 1 tahun. Kecuali kalau untuk pertanian itu saat panen, ya, saat panen. Wajibnya itu ketika sudah mencapai haul. Ya, dan haul ini kan tergantung kita punya hartanya kapan ya. Punya hartanya kapan mencapai haul, ya 1 tahun kemudian kita ngeluarin zakat. Hanya saja ada sebagian ulama yang menyarankan agar kalau bisa haulnya dibikin di bulan Ramadan agar ngeluarin zakatnya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau di bulan Ramadan kan pahalanya dilipat gandakan. Itu boleh-boleh saja. Misalnya, wah ini pas bulan Ramadan saya mau ngeluarin zakat saya, terus biar nanti tahun berikutnya itu setiap haulnya di bulan Ramadan. Boleh-boleh saja. Dan haul ini 1 tahunnya dihitungnya adalah dengan tahun Hijriyah ya, bukan tahun Masehi. Karena beda penghitungannya ya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Itu nggih, Bang ya. Baik. Mungkin cukup ya karena 2 menit lagi nih ternyata ya, menjelang waktu azan maghrib. Untuk pertemuan kita di sore hari ini kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, yang halal dan juga amalan yang diterima. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.